اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد ودم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمن بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد زده الشرفا يا رب زده الشرفا يا رب زده الشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يهديك رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
ala ni'matil iman wal islam wa kafa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahlul 'uqdatam bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin jamaah musalla Al-Badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus akhina bilal mukarram Ustaz Ahmad Firdaus, mukarram Ustaz Haji dan Bapak RT semua yang hadir. Mudah-mudahan ya Rabb hadirnya dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia akhirah. Salawat dan salam kita sanjungan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa kita mohon pada Allah dengan keberkahannya suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan, naudzubillah. Dengan berkahnya suratul Fatihah dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah rahmah. Dengan berkahnya suratul Fatihah jadikan putra putri kita putra putri yang soleh solehah. Apabila ada yang sakit ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur semoga dalam lindungan Allah, ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi al-Bantani radhiyallahu anhu ma qala al-Khamis an Utsman radhiyallahu anhu. Humud dunya zulmatun fil qalb wa humul akhirati nurun fil qalb. Ay huznu fil umuri muta'alliqatun fid dunya sara mudliman fil qalbi wa wal huznu fil umuri muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Allahumma la taj'al lid dunya akbaraha minna wala mablagha ilmina. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasihat atau maqalah yang kelima dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Humud dunya zulmatun fil qalbi. Ketahuilah bingung dalam urusan dunia. Bingung dalam urusan dunia itu adalah menjadi gelap di dalam hati. Ya, makanya kita jangan bingung di dunia ini yang semuanya ada Allah. Kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata. Jangan bingung-bingung. Kalau bingung tambah gelap hati kita, dan akan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Bingung, ya, sempit bahasanya, sempit, bingung itu menjadi kegelapan hati. Wa humul akhirati nurun fi qalbi. Dan juga apabila bingung kita dalam urusan akhirat adalah cahaya dalam hati. Jadi jangan kita bingung urusan dunia, bingung urusan akhirat kita bingung. Ya, kok harus bingung akhirat ya? Kalau bingung di dunia itu masih bisa banyak jalan. Ya, ente kemana aja bisa.
Utang pinjam kalau bingung kan biasa orang mah nggak punya pulus, tapran bingung, buntu itu. Insya Allah masih bisa ada jalan, tapi akan menggelapkan hatinya. Tapi kalau orang yang bingung dalam urusan akhirat akan mengeluarkan cahaya. Kenapa? Ada rasa takut, ada rasa khawatir bagaimana urusan akhirat kita. Karena akhirat ini yang tidak dapat ditempuh dengan dinarun wala dirhamun, nggak bisa kita tempuh dengan uang dinar maupun dirham. Yang ada hasanat wasai'at, kebaikan dan keburukan. Hadirin rahimahullah, bingung kita, ya Allah, banyak sekali keburukan kita. Itu kita harus seperti itu agar kita jauh melaksanakan keburukan. Selalu kita mengejar kebaikan. Kenapa? Karena kita takut. Karena yang disebut negeri akhirat itu perjalanan jauh. Dari mulai alam barzah baru sampai ke akhirat. Jauhnya beribu-ribu tahun perjalanan. Ini yang sehari semalam aja kita bawa bekalnya repot banget. Ke Surabaya, Jawa Timur ya. Nah, bekalnya banyak nggak? Banyak. Kalau nggak bawa bekal dari Jakarta pulang kampung malu kita. Sampai sekeranjang kita bawa. Lagi kalau nggak pulang kampung, ya Allah, bini meremut, yang lebaran mau di kampung. Jadi salahnya sendiri. Kenapa cari bini yang punya kampung? Iya, cari yang nggak punya kampung, orang Betawi. Kalau mau lebaran aja bingung dah. Kan begitu, benar? Banyak orang bingung. Banyak bingung mau pulang kampung. Itu oleh-olehnya, bekalnya banyak nggak? Banyak, padahal cuma sebentar sudah bahaya. Nah, ini perjalanan akhirat yang harus kita bingungkan, yang harus kita pikirkan. Kata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, harus kita bingungkan dengan urusan akhirat, nanti akan timbul cahaya di hati kita. Ayahul fil umuri muta'alliqatun fid dunya sara musliman fil qalbi. Dan juga rasa prihatin dalam urusan yang berkaitan dengan dunia akan menjadi gelap di dalam hatinya. Jadi prihatin, irit. Prihatin nggak jauh dengan bahasa irit. Benar nggak? Irit, dicukup-cukupin, ya Allah, prihatin banget dah. Akhirnya jadi itu Medit bin Bahir. Tahu Medit bin Bahir? Nah, ini kegelapan hati, hatinya bakal gelap, prihatin banget, diirit-irit, ya Allah, dia nggak nikmatin tuh rezeki disimpan, makannya ikan asin, ngerti nggak? Kulit ninjo. Kira-kira ada nggak begitu? Nih kalau diceritakan seperti ini, orang yang prihatin banget. Takut besok nggak ada rezeki lagi. Ini orang-orang yang bahaya seperti ini. Jauh dengan Allah, tidak lepas hatinya, tidak la haula wala quwata illa billah. Wal husnu fil umuri muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran fil qalbi. Dan orang-orang yang merasa sedih dalam urusan yang berkaitan dengan akhirat, dia sedih, dia takut, khauf min Allah, sedih. Yang tiada ada tahu manusia dosa kecuali dirinya dengan Allah. Itu yang dipikirkan.
dosa takut diazab, jarang. Nah ini kita lagi belajar agar kita selalu memikirkan dosa kita yang insya Allah mudah-mudahan minta diampuni oleh Allah. Oleh Allah begitu kita pikirin, begitu. Karena dosa ini membawa penyakit di dunia, penyakit di akhirat ini dosa. Nah, itu yang kita pikirin. Kalau kita memikirkan dosa, takut dengan azab, insya Allah tidak akan kita ulangi perbuatan dosa. Nyesal, ada rasa nyesal. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu merasa sedih, merasa takut, merasa nyesal dengan dosanya, dengan urusan akhirat, sara munawwirul qalbun, maka dia akan bercahaya hatinya. Jangan cuma dia minta ya Allah, ya firli dunubi, ya Allah ampunilah dosa, mengucap tapi berbuat lagi. Nah ini yang disebut ya suka dikatakan tobat sambal. Tahu nggak? Orang ya kepedesan ini naudzubillah, gue tobat makan sambal. Ya besok lagi gitu. Ya tobatnya bini ngelahirin udah deh batuk lagi, belum disapi udah gendut lagi. Ya ini tobat yang begitu untuk urusan Allah jangan. Ya itu digambarkan, dibahasakan seperti itu, tobat sambal. Ya tobat orang yang ngelahirin, coba yang belum pernah lihat bini ngelahirin mah nggak ngerti. Tapi kalau yang udah, ya Allah, kita ngadep hidup pegang sekencang-kencang, udah deh, cukup deh, atuh aja katanya, atuh aja. Atuh aja sekarang. Belum disapi lagi netein, udah lagi ada calon adik. Itu yang begitu bukan disamakan dengan tobatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ya ada doa Allahumma la taj'al dunya akbar hamna. Itu ada di doa Asmaul Husna. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan urusan dunia yang paling besar. Ya Allah, jangan. Ya, janganlah jadikan urusan dunia yang paling besar. Orang kalau urusan dunia yang besar nggak ingat dengan akhirat udah sibuk. Tahu sibuk? Bahkan ada kalimat begitu. Kami nggak punya waktu. Allah nggak punya waktu. Suka dengar nggak begitu? Ya. Suka dengar ada orang ngomong begitu. Saking malunya nggak sholat, nggak musola, nggak ini. Dia ketemu ini mana aja orang lain. Kami nggak punya waktu. Astagfirullahaladzim. Itu diangkat waktu keberkahan nggak ada bagi dia. Yang disebut pergi gelap pulang, pergi gelap pulang gelap, pergi gelap pulang gelap. Kena corona, mati dianterin ke tempat gelap deh. Naik pesawat, ditutupin kain hijau, ya kan? Bunyinya apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Akhirnya sampai ke tempat gelap, makan di situ, nggak masuk masjid, dimasukin ke masjid, dimasukin nggak? Dimasukin. Dulu lu nggak mau masuk, dimasukin, ya? Nggak pakai mesin, ya? Jadi ya Allah, janganlah jadikan kami dunia yang paling besar, jangan ya Allah. Dan kita takut kalau sampai dijadikan dunia yang paling besar. Akhirnya lupa. Wala mablagha ilmina, dan tidak jadi akhir daripada ilmu. Jadi yang lebih baik akhir daripada urusan dunia kita memiliki ilmu. Akhir dari urusan dunia kita banyak harta, nggak manfaat. Mana manfaat harta kalau kita bukan yang kita keluarkan? Begitu kita meninggal, nggak manfaat itu harta. Ya Allah, yang kita pergi gelap pulang gelap itu harta banyak,
Waktu kita dipanggil oleh Allah, anak masih kecil, harta banyak, ya enggak? Hah? Bini masih muda. Ya udah dah, ya ada intip. Intip wah, yang dia muda, hartanya banyak. Betul. Ya, ini bukan kok yang kejadian. Kejadian hadirin rahimahullah. Makanya kita harus berpikir. Dan punya dunia juga urusannya cuma kita minta berkah. Yang namanya berkah lebih dari orang kaya. Orang yang berkah lebih dari orang kaya. Orang kaya kadang nggak berkah, ngos-ngosan. Ini bawa ini segala macam udah gitu dia was-was lagi. Rumahnya pakai satpam. Rumahnya pakai satpam, was-was. Nah, ini yang kita khawatirkan karena diberikan dunia yang sangat besar sampai dia melupakan urusan akhirat. Jangan sampai. Ini kita ngaji ini berarti kita ini adalah orang-orang calon surga. Amin. Ya, kan sering dengar hadisnya Nabi mengatakan idza marartu bil yadil jannah farta'u. Apabila kau lewat di taman surga, maka mampirlah. Ini orang yang lewat disuruh mampir ke taman surga. Wa man yadil jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Khalaqat dzikr. Tempat-tempat berzikir, tempat-tempat yang membicarakan haram dan halal, tempat membicarakan surga dan neraka, itu adalah taman surga. Pantas kalau kita dikatakan ini mau masuk surga, mau, karena kita ada di tamannya surga. Amin ya rabbal alamin. Maka sadisatul an Ali radhiyallahu anhu wa karamalhu wajhah. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin nari fi talabihi. Ay man syatagalla fi ilmin nafi alladhi la yajuzu li balighil ajili jahluhu kana fi haqiqah taliban lil jannah wa li ridha Allah ta'ala. Wa man kana muridan lil ma'siyah kana fil haqiqati taliban lin nari wa li suhti wa li suhtillahi ta'ala. Sallallahu. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi kana fil jannah. Barang siapa barang siapa yang berada dalam menuntut ilmu, maka ia surga. Jaminannya ya. Dalam penuntutannya. Jadi dia ini mau masuk surga dalam menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka adalah surga dalam tuntutannya. Wa man kana fi talabil ma'siyah kana tinari fi talabi. Dan barang siapa yang berada dalam mencari maksiat, ya, mencari maksiat ya, atau berbuat durhaka, maka adalah neraka dalam tuntutannya. Jadi siapa yang menuntut durhaka kepada Allah, mencari dosa, berarti dia menuntut neraka jahanam. Padahal kalau kita lihat urusan neraka mahal. Emang murah? Coba itu kebar. Mahal. Mana aja denger aja Serokio aja bisa cepet. Gope gitu. Oh gope tuh. Dia udah kemarin. Ya itu kali. Tidak bukan. Dulu ada dengernya cepet tahun 90. Denger gitu. Duduk di bar. Ya, menghayal menikmati neraka. Ya, banyak yang pada joji. Ya, itu selokinya aja katanya cepet kan mahal. Yo, ya. Surga murah, nggak pakai kita ngeluarin cepet, gocengnya kagak. Mana? Ada yang ngeluarin goceng kagak? Cuma duduk doang. Yang digoda dengkul. Lonjor sini, tarik lagi, lonjor sini, tarik lagi. Nah ini, ya itu surga ujian cuma itu. Pedas pantat tersini ya. Nah, tapi tidak merugikan harta kita.
Tapi kalau neraka coba bayar, ya mahal. Ya Allah, emangnya murah, mahal. Akhirnya makin dipanggil, ya, bang, sini bang. Yo kok merinding, merinding gitu yang begitu merinding. Ya, udah ngebayangin aja deh, 1 juta itu habis. Ma'udzubillah, summa naudzu. Ini omongan Sayyidina Ali, masya Allah ya. Ini orang pakai nuntut neraka, nuntut durhakanya Allah. Ya, mahal, makin dituntut. Mau cari murkanya Allah, udah Allah murka diazab makin luar fulus lagi. Alhamdulillah. Ya, nah ini kata Sayyidina Ali seperti itu. Aiman sallallahu fil ilmi nafi. Dan orang-orang yang barang siapa yang berkesibukan dalam menuntut ilmu yang bermaksud, yang tidak boleh bagi orang akil balik, ya, bodoh dalam ilmu. Jadi nggak boleh orang yang udah akil balik wajib menuntut ilmu, tidak boleh bodoh dalam ilmu pengetahuan agama. Nggak boleh, kata Imam Ali nggak boleh. Orang yang akil balik ya, wajib menuntut ilmu dan tidak boleh dia itu bodoh dalam pengetahuan ilmu agama. Fil hakikah, maka adalah ya pada hakikatnya orang yang mencari surga. Jadi orang yang menuntut ilmu tidak boleh akil balik bodoh dengan ilmunya. Dia tuntut terus, berarti dia orang yang menuntut surga. Wali ridho Allah Ta'ala, dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana muridan, dan barang siapa yang menginginkan berbuat maksiat, maka adalah pada hakikatnya orang yang mencari neraka. Ya, barang siapa dia tiap malam keliling nyari maksiat, sama juga dia menantang mau masuk neraka jahanam dan mencari murkanya Allah, nantangin Allah itu orang. Menantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu ini ya, karena bakal menerangi kita, ya, tidak akan celaka, ya, tidak akan terjerumus bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Iblis juga sulit menggoda orang yang punya ilmu. Tapi iblis paling mudah menggoda orang yang bodoh. Ya, bahkan juga ilmu, hadirin, ya, kalau kita mempunyai ilmu tidak dapat mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka buat diri sendiri. Tapi kalau kita mau mengamalkan, kita udah punya ilmu, bisa ngajak, ya. Saya pengen terangkat martabat saya sesuai dengan firman Allah, ya. Sesuai dengan firman Allah. Bagi siapa yang mengajak kebaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Siapa yang ingin dipuji atau diangkat derajatnya oleh Allah, kuntum khaira ummat, sebaik-baiknya manusia, mengajak kebaikan. Apabila kita sudah punya ilmu, ngajak deh. Ya, ngajak dengan dasar kita ya mempunyai apa? Paling dikit deh, akhlak yang mulia. Jadi orang nggak bisa ngomong macam-macam, akhlak yang mulia. Kita lihat ada orang yang duduk, kita salam assalamualaikum, itu kan akhlak bukan? Akhlak. Kata yang duduk waalaikumsalam, ya. Kita lihat lagi besok dia udah kabur, udah nggak enak. Besok kita cari dia, kita sholat yuk, karena akhlak kita. Nabi beratus-ratus ribu masukin kafir Quraisy dengan akhlak yang mulia.
dengan akhlak yang mulia. Coba bayangin, ya, saya cerita kemarin di Cikampek, ya, pada nggak kuat dengar akhlak Nabi. Satu aja saja, Nabi keluar dari rumahnya ke Masjidil Haram, di tengah jalan diludahi. Bagaimana hadirin, marah nggak? Marah. Kalau bisa saya penggal. Gimana mau ngikutin akhlak baginda Nabi besar Muhammad? Marah. Nah, Nabi tidak marah, terus jalan. Besoknya Nabi liwat diludahin lagi 2 kali. Coba. Ketiga kali Nabi nggak ketemu tuh sama pemuda yang meludahin, dicari sama Nabi. Begitu dicari sama Nabi, ya nggak taunya lagi sakit, ketemu di rumahnya lagi sakit meriang. Tahu nggak meriang? Corona. Meriang. Bagaimana kira-kira rasa takut nggak itu orang? Takut nggak kira-kira? Takut karena punya itu didoain sama Nabi. Ini orang yang sakit pemuda didoain. Coba bayangin, kita nggak kuat segitu aja, nggak kuat dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Nah kita juga kalau mau terangkat martabat kita pakai akhlak Nabi. Ya. Jangan pemarah, waktu diludahinnya kayak kita orang suci. Ya anggap aja, oh iya gue dosa, banyak dosa, mudah-mudahan karena diludahin dosa gue hilang, amin. Kan begitu, kalau turutin hawa nafsu mah ambil golong. Jangan ikut akhlak Nabi, ya, ambil celurit aja. Ya Allah, dari air ludah balasannya celurit. Apa itu redha Allah? Bukan. Ya, nah ini ya. Lantas ini pemuda tersebut mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nah ini kita aja kan belum pernah begitu ngajak silai masuk Islam. Tahu silai? Belum kan? Nah, terkenal karena kita akhlak kita. Coba kalau akhlak kita semuanya bagus, termasuk diri saya belum pernah. Cuman saya tuh alhamdulillah nggak diuji deh, diludahin nggak pernah. Ya. Belum. Udah, sebelah Habib udah. Apa? Sebelah Habib udah. Jadi mudah-mudahan ya kita ini penuntut surga. Amin. Ya, jauhkan dari maksiat ya, agar kita ini selamat. Ya, karena urusan dunia ini nggak lama lagi kita. Ya, kita udah tahu. Sering dikatakan umat baina sitin wa sab'in. Umatku gak jauh umurnya dari 60 sampai 70. Mari ya tambah dekat dengan takwa pada Allah. Ya, apalagi udah umur 50 ya. Udah mesti takwa pada Allah, at-tagaru pada Allah. Ya, jangan ya Allah udah 50, 60 masih jauh sama musola. Masih jauh sama masjid. Ya Allah, begitu temennya diempang lagi. Ini bahaya ini. Ini orang tua bahaya nih. Bahaya, ke masjid kagak, musola kagak, ini diempang lah. Yang begini-begini kita doain biar dapat hidayah. Ya Allah, makanya kita sama-sama jangan habaib, jangan ustaz, jangan kiai aja. Jamaah semuanya bisa ngajak ya, ngajak supaya kawan kita, saudara kita, tetangga kita, ya kita ajak kebaikan. Kalau kita tidak bisa mencegah ya keburukan, karena keburukan sulit. Ya, ada orang minum, ada apa, kita cegah apa ya, akhirnya jadi ramai. Ya, kalau nggak kuat-kuat hati kita, ya lebih baik kita ambil satu aja deh, ya yang disebut ya mengajak kebaikan. Nanti di hadapan Allah kita udah nggak ada tanggung jawab. Ya, itu udah ngajak. Ya, itu udah sampein. Nah, kalau langsung didapat hidayah, alhamdulillah, wallah, kita nambah, pahala kita nambah karena dia sholat, karena dia berbuat baik, bisa babi dengan sabab kita dapat itu pahala. Alhamdulillah. Begitu. Emang saya harus pelan-pelan. Ya, mengajak untuk orang menuntut ilmu, mengajak orang untuk ibadah. Ya, mudah-mudahan
kita mempunyai salah, mempunyai dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita tidak lain mendapat keridhaannya Allah, mendapat rahmatnya Allah, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak harap urusan dunia kecuali dipanggil mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Da'wahum ya subhanallahumma tayyatu biasra wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.